Nah ini ya, karena apa namanya, minggu lalu kita tidak sempat melanjutkan karena kebetulan minggu lalu itu Bapak Ibu sekalian bertepatan dengan persiapan akreditasi internasional ya di jurusan jurusan biologi. Nah, kebetulan saya dengan beberapa teman itu yang masuk di tim ya, salah satu tim inti di persiapan akreditasi. Jadi agak lama ya, hampir sekitar 2 minggu persiapannya itu non-stop. Jadi mohon maaf minggu lalu kita tidak bisa lanjutkan. Nah kemudian untuk minggu ini, jadi ini kan Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak salah ini di kelas komunitas ini pertemuannya itu hanya 5 kali pertemuan ya untuk kuliahnya. Iya. Iya, jadi saya harus memilih-milih sebenarnya materi yang penting ya, yang bisa mewakili ya, yang merupakan representasi dari mata apa, yang bisa mewakili mata kuliah biologi sel itu ya. Karena kan ini kita apa namanya berbagi dengan biokimia. Jadi di apa namanya di mata kuliah biologi sel itu saya mencoba untuk memilih materi-materi yang sebenarnya itu adalah materi dasar ya, materi-materi yang sangat penting di biologi sel, karena tidak semua sebenarnya bisa diberikan kalau dalam apa namanya hanya 5 kali pertemuan. Jadi saya coba untuk mencari kira-kira materi apa yang bisa kita kembangkan. Ya memang itu butuh pendalaman. Nah baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan kuliahnya. Ini saya sudah siapkan apa namanya slide-nya, materinya. Tapi sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian? Iya Pak. Iya, jadi materinya itu tentang membran ya, membran sel. Kenapa membran sel ini apa namanya? Sebenarnya karena membran sel ini sebenarnya ini yang ada 3 syarat ya, ada 3 syarat suatu entitas itu bisa disebut sebagai sebuah sel. Nah, salah satu diantaranya dari yang ketiga itu kan adalah membran ya, membran sel. Jadi membran sel ini adalah salah satu hal yang sangat penting ya, yang sangat vital karena ini menjadi prasyarat dari sebuah sel. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sel ini kan membran sel ini sebenarnya dasar juga memahami organel-organel yang berbatas yang lainnya. Nah, jadi di sel itu sebenarnya membran itu bukan cuma ada di luar ya, jadi bukan cuma ada di permukaan sel, tetapi membran itu juga ditemukan di berbagai organel ya. Jadi ada istilah apa namanya, ada istilah yang kita sebut dengan organel yang berbatas membran. Nah, ini juga menjadi pembeda juga antara misalkan sel prokariotik dengan eukariotik. Nah, itu juga kita sudah bahas ya di apa namanya di kuliah sebelumnya. Jadi ada dua perbedaan utama antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Nah, salah satu diantaranya itu adalah bahwa sel eukariotik itu adalah sel yang memiliki organel-organel yang berbatas membran. Nah, pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas ya, contohnya
sel yang organel yang berbatas membran itu ada nukleus, ya, mitokondria, ada kloroplas, ada badan Golgi dan seterusnya. Jadi sebenarnya pemahaman tentang membran itu, nah itu dianggap penting, ya. Nah karena itu tadi alasan-alasan yang kita sudah jelaskan itu tadi. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk topik yang lain, ya, seperti dinding sel itu nanti Bapak Ibu sekalian mungkin nanti akan kita berikan, ya, dalam bentuk penugasan. Maksudnya itu mungkin dibaca saja sudah cukup, ya, tetapi ada memang bagian-bagian karena keterbatasan waktu ini yang memang menjadi prioritas untuk kita diskusikan di mata kuliah biologi sel. Nah, jadi hari ini topik kita itu adalah tentang membran sel. Jadi apanya akan kita bahas, ya, nanti kita akan bahas mungkin dari aspek bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana fungsinya, ya, kemudian bagaimana komposisinya, senyawa-senyawa apa saja yang kemudian terlibat di dalam menyusun membran sel tersebut. Nah, jadi seperti Bapak sekalian yang kita sudah pahami bersama, ya, bahwa membran sel ini juga biasa disebut dengan istilah membran plasma. Nah, ini merupakan sekat, ya, atau batasan yang memisahkan antara lingkungan dengan selnya. Jadi membran itulah batasan terluar sebenarnya, ya. Nah, kalau dinding sel itu kan, ya, ada sel yang punya dinding, ada yang tidak. Ya, jadi khususnya untuk sel yang tidak memiliki dinding sel, maka batas terluarnya yang memisahkan antara lingkungan lingkungan di dalam sel dengan di luar itu adalah membran sel ini, ya, biasa juga kita sebut dengan istilah membran plasma. Nah, kemudian membran plasma ini juga memainkan peran yang sangat penting, ya. Kenapa? Karena membran sel ini dia memiliki sifat yang disebut dengan sifat yang selektif permeabel. Jadi seleksi, ya, jadi seleksi molekul-molekul yang akan masuk atau keluar di dalam sel itu kendalinya ada di membran itu. Jadi molekul yang mana yang bisa masuk, molekul yang mana yang bisa keluar, nah itu kontrolnya ada di membran sel. Makanya nanti sebentar kita akan melihat bahwa ada molekul-molekul yang kemudian menyusun membran sel itu, di mana molekul-molekul itu dia memainkan peran dalam seleksi tersebut, ya. Nah, itu yang biasa kita istilahkan, misalkan ada ada fungsi transport yang terjadi di membran sel atau membran plasma. Nah, baik, ini sedikit kita sudah mulai masuk membahas tentang komposisinya, ya. Jadi struktur dan komposisinya dari membran sel tersebut. Nah, di sini, ya, disebutkan bahwa fosfolipid itu adalah merupakan molekul yang paling dominan. Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin, ya, Ibu Hartati nanti di mata kuliah biokimia itu akan banyak menjelaskan tentang bagaimana struktur dari fosfolipid, ya. Jadi fosfolipid ini adalah salah satu jenis dari lipid, ya, salah satu jenis dari lipid. Nah, ini jenis lipid yang dikenal sebagai fosfolipid inilah yang kemudian menyusun membran itu, ya. Jadi ini merupakan komposisi yang sangat besar, yang sangat dominan, yang menyusun membran. Nanti bagaimana strukturnya dan seterusnya itu nanti mungkin bagiannya Ibu Hartati untuk menjelaskan tentang fosfolipid tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, fosfolipid ini dia juga disebut sebagai molekul yang bersifat amfipatik, ya. Nah, kenapa disebut bersifat amfipatik? Karena dia molekul ini punya dua sisi
yang memiliki sifat yang berlawanan. Jadi bagian kepalanya itu dia bersifat hidrofilik. Kemudian bagian ekornya itu yang bersifat hidrofobik. Yang nanti kita lihat, nanti akan kita lihat fosfolipid itu ada struktur kepalanya, ada struktur ekornya. Nah, kemudian ada teori yang menjelaskan bagaimana struktur dari membran itu yang disebut dengan fluid mosaic model. Jadi ini adalah teori yang kemudian menyatakan bahwa membran itu strukturnya sebenarnya bersifat cair. Cair itu maksudnya Bapak sekalian dia sangat fleksibel ya, tidak kaku. Nah, kenapa? Karena membran itu sejatinya dia disusun oleh kombinasi atau campuran antara protein dengan fosfolipid itu tadi. Nah, ini Bapak sekalian ya, ditunjukkan bagaimana struktur dari fosfolipid. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa fosfolipid ini adalah molekul yang bersifat amfipatik ya, ada bagian yang bersifat hidrofobik, kemudian ada bagiannya yang bersifat hidrofilik. Nah, kalau kita lihat sebenarnya strukturnya fosfolipid ini kan ada bagian kepalanya ya, di bagian kepalanya itu ada gugus fosfat di situ, kemudian ekornya itu adalah merupakan asam lemak. Ya, jadi ini bagian ekornya ini adalah rantai hidrokarbon. Jadi kalau Anda Bapak Ibu sekalian mencermati itu struktur dari asam lemak itu kan struktur yang hanya terdiri atas dua molekul saja ya, karbon dengan hidrogen. Kemudian bagian kepalanya ini adalah merupakan gugus fosfat, nah sehingga disebut dengan fosfolipid. Nah, bagian kepala inilah yang dia itu bersifat hidrofilik ya, dia bersifat polar, jadi lebih mudah larut di dalam air. Nah, kemudian bagian ekornya ini karena rantai hidrokarbon. Nah, bagian ekor inilah yang dia bersifat hidrofobik. Sehingga apa? Nah, sehingga ketika molekul ini dia menyusun membran seperti gambar yang di bawah ini, maka orientasinya itu akan membentuk dua lapisan. Jadi satu lapisan ini mengarah ke atas kepalanya ya, akan ada di bagian luar, kemudian yang satunya itu akan ada di bagian bawah seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ekor-ekornya ini yang bersifat hidrofobik ini, nah dia ada di tengah seperti ini ya, dia terlindungi dari air ya. Kenapa? Karena asumsinya struktur membran yang seperti ini bagian luarnya itu, apakah itu bagian yang di atas atau yang di bawah ini sejatinya adalah merupakan air ya, air. Jadi misalkan kalau ini adalah membran, yang di sebelah dalam itu tentu adalah cairan sel yang biasa kita kenal dengan istilah sitoplasma. Nah, kemudian yang di bagian luar ini adalah air yang ada di lingkungan. Nah, sehingga sel itu fosfolipid ya, fosfolipid itu harus di layer seperti ini. Harus ada dua lapis supaya apa? Supaya kepalanya itu bisa dua-duanya terorientasi ke keluar ya, ke cairan. Kenapa? Karena kalau hanya satu ya, misalkan dia hanya menghadap keluar seperti ini, pasti ekornya itu nanti akan bersentuhan nanti dengan air yang ada di sitoplasma. Nah ini ya, sekarang ini gambarnya. Nah ini tadi yang saya maksudkan itu ya, jadi ada lingkungan yang ada di luar dari membran itu semuanya adalah air. Apakah itu air yang ada di lingkungan atau air yang ada di sitoplasma. Sehingga kepala-kepalanya ini ya harus orientasinya seperti ini, karena hanya bagian kepala ini yang bisa terorientasi ke air ya, ini yang bersifat hidrofilik. Sementara ekornya ini yang bersifat hidrofobik. Nah, ini terlindungi dia di dalam. Dia dilindungi oleh kepalanya dari akses air ini. Jadi air itu tidak bisa mengakses masuk ke ekor dari
fosfolipid. Nah, ini di sebelah ini gambar yang lebih besarnya lagi. Nah, jadi yang di atas ini adalah kepalanya, nah ini juga kepalanya, nah yang di dalam ini adalah ekornya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua teori yang, atau mungkin ada beberapa teori yang pernah menjelaskan bagaimana struktur dari struktur dari membran sel, ya. Bagaimana model dari struktur membran sel itu, saya kira ada beberapa model yang ada, atau ada beberapa ilmuwan yang pernah menjelaskan, ya, tentang bagaimana sesungguhnya model dari membran sel itu. Nah, tetapi dari sekian model itu setelah diuji memang yang diterima sampai saat itu adalah modelnya Singer dan Nicholson ini. Ini yang terkenal. Jadi model ini itu menyatakan bahwa membran sel itu adalah merupakan mosaik dari protein, ya, yang terdispersi di dalam bilayer lipid. Nah, mungkin lebih jelas yang bisa kita lihat dari gambar yang ada di sebelah ini. Nah, jadi kalau teori yang sebelumnya, ya, dia menyatakan bahwa bagian protein itu dia akan ada di bagian luar seperti ini. Ya, apakah itu dia ada di bagian atasnya, kemudian ada di bagian bawahnya, sementara bagian di sebelah dalam dari protein barulah lipidnya di sini, ya. Nah, itu teori yang sebelumnya, ya, dikemukakan oleh Dawson dan Daniel. Jadi dia mengatakan bahwa itu protein dengan lipid dia berlapis, ya. Proteinnya itu ada di bagian luarnya, sementara lipidnya itu ada di bagian dalamnya. Nah, yang menjadi kekurangan dari teori ini sebenarnya adalah, ya, tidak bisa secara jelas menjelaskan bahwa, karena itu kan ada bagian, ya, dari struktur ini kan mestinya memang ada bagian yang bersifat hidrofobik, ada bagian yang bersifat hidrofilik. Sementara pada protein itu tidak ada protein yang khusus dia bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Kemudian juga kalau seperti ini, nah ini juga susah menjelaskan kenapa, karena pada lipid itu juga ada bagian yang bersifat hidrofilik dan ada bagian yang bersifat hidrofobik. Nah, kalau seperti ini modelnya, ini seakan-akan semua lipid itu bersifat hidrofobik karena dia dilindungi oleh protein pada bagian luarnya. Nah, kemudian teori yang lebih yang lebih lengkap lagi, nah itu yang kita gunakan sampai saat ini, bahwa modelnya, ya, model dari membran sel itu adalah merupakan kombinasi, ya, antara lipid dengan protein, di mana posisi dari protein itu bukan di atas, bukan di bawah, tetapi dia terdispersi. Jadi dia protein itu ada di antara dari lipid tersebut. Nah, jadi dia itu bukan berstrata tetapi bercampur, ya, antara lipid dengan proteinnya. Jadi tetap ada protein di sini tapi posisinya bukan di atas atau di bawah, tetapi dia bercampur dengan lipidnya, ya, dengan fosfolipidnya. Nah, sehingga di sini bisa diterima, ya, bahwa kalau seperti ini modelnya, protein fosfolipid ini tetap ada bagian yang akan terekspos ke air, kemudian juga ada bagian yang akan terlindungi dari air. Jadi ada bagian yang bersifat hidrofilik dan ada bagian yang bersifat hidrofobik. Nah, kira-kira seperti inilah, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang kita sebut tadi ini sebagai bilayer fosfolipidnya. Nah, ini adalah proteinnya, ya. Ini protein yang terintegrasi. Jadi dibahasakan bahwa protein itu posisinya dia terintegrasi di antara struktur dari bilayer fosfolipid. Nah, kemudian jenis protein ini juga ada yang dia itu seperti ini, ya, dia tertanam ke dalam, ada juga yang hanya ada pada bagian permukaan dari fosfolipid tersebut. Nah, bagaimana
bisa membuktikan bahwa memang membran sel itu tersusun atas bilayer fosfolipid ya, dengan protein yang ada di antara dari struktur fosfolipid tersebut. Nah, ini Bapak sekalian tentu hal yang sangat rumit untuk dibuktikan. Kenapa? Karena sel saja itu kan sulit ya, mungkin agak sulit untuk dilihat karena dia tidak kasat mata, sehingga kemudian dibutuhkan alat bantu yang canggih untuk bisa memvisualisasi lebih detail terkait dengan struktur dari sel tersebut. Nah, apalagi kalau misalkan kita ingin mempelajari lebih detail tentang khusus misalkan membrannya saja. Nah, kebetulan ya ada teknik yang bisa digunakan untuk bisa menjelaskan bagaimana struktur sebenarnya dari membran tersebut ya. Bagaimana caranya membuktikan bahwa memang pada membran itu strukturnya itu adalah bilayer fosfolipid. Dengan itu tadi ya, dengan protein itu ada di antara struktur dari fosfolipid tersebut. Nah ini ya, maksud saya ini tekniknya itu disebut dengan freeze fracture studies ya. Jadi ini adalah salah satu teknik ya, teknik yang secara khusus bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis tersebut. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini ya, Bapak sekalian. Nah, ini adalah gambaran sederhana ya dari bagaimana teknik ini dilakukan. Jadi sel itu dia dibekukan ya, dibekukan mungkin dengan teknik khusus, apakah misalkan dengan menaruhnya dia dalam liquid nitrogen atau mungkin memang di freezer ya dengan suhu yang sangat dingin. Nah, kemudian setelah itu selnya itu dilepaskan ya, dilepaskan. Nah, kemudian tentu dengan teknik yang khusus, nah nanti membrannya itu diambil ya. Nah, diambil kemudian nanti diamati di bawah mikroskop. Ya tentu mikroskop yang digunakan ini adalah mikroskop yang sangat yang canggih ya, mungkin saat itu sudah menggunakan mikroskop elektron ya, jadi sudah bisa melihat detail sampai ke permukaan dari membran tersebut. Nah, Bapak sekalian, nah setelah ini ya, jadi setelah membrannya ini diambil, nah kemudian membrannya itulah yang diamati di bawah mikroskop. Nah, kalau yang diamati itu adalah bagian permukaannya saja, permukaan bolak-balik ya, permukaan atas bawah dari membran tersebut, maka dia akan kelihatan seperti ini. Jadi banyak tonjolan-tonjolan yang ada di permukaan dari membran tersebut. Ya, baik itu tadi ya, baik itu permukaan atasnya maupun permukaan bawahnya. Jadi ini nih permukaan yang dilihat ya di ini inside cytoplasmic layer. Jadi yang ada di bagian dalam dari sitoplasmanya. Jadi ini sederhananya itu dilihat dari bawah begitu ya. Jadi kalau misalnya ini membran, nah ini bagian bawah ini yang langsung bersentuhan dengan sitoplasma. Nah, bagian ini yang diambil ini ya. Nah, ini yang diambil. Nah, kemudian dilihat ya bahwa banyak tonjolan di permukaan. Kemudian kalau yang ini tuh yang diambil itu adalah bagian tengahnya seperti ini ya. Jadi ini kayaknya sepertinya dibuka, kemudian itu diamati di bawah mikroskop, sehingga akan nampak ya bahwa kalau di bagian yang tengahnya ini tonjolannya itu sedikit ya. Kenapa sedikit? Karena yang bisa membentuk tonjolan di dalam ini itu hanya protein integral saja. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak akan melihat banyak tonjolan di sini. Kenapa? Karena bagian di dalam ini kan yang bisa kita lihat itu hanya proteinnya, kemudian yang kedua adalah ekornya ya, ekor dari bilayer fosfolipid tersebut. Nah, tapi kalau yang dilihat itu adalah permukaannya, maka hipotesisnya kita akan melihat pasti banyak tonjolan ya.
tonjolan yang dilihat di permukaan ini bisa berasal dari tonjolan protein itu sendiri atau bisa dilihat dari kepala dari fosfolipidnya ya. Dan itu sudah dibuktikan bahwa memang di bagian tengah itu sedikit tonjolan sesuai dengan hipotesis. Nah, kalau di bagian permukaannya kita akan melihat banyak tonjolan seperti ini ya, karena itu bisa berasal dari proteinnya atau berasal dari kepala dari fosfolipidnya. Nah, sehingga bisa dibuktikan ya bahwa memang kemungkinan besar ya struktur dari membran sel itu adalah struktur yang bilayer lipid ya, jadi fosfolipid yang berlapis. Nah, baik Bapak sekalian. Kemudian tadi kita sudah bahas ya bahwa membran sel itu dia bukan merupakan struktur yang solid ya. Jadi membran sel itu bukan struktur yang kaku, bukan struktur yang padat, tetapi sebenarnya struktur dari membran itu dia lebih bersifat fluiditas. Jadi lebih bersifat fleksibel, lebih cair ya. Nah, mungkin bahasa sederhananya seperti itu. Jadi dia lebih cair, dia lebih fleksibel jika dibandingkan dengan asumsi yang mengatakan bahwa itu adalah struktur yang solid, yang kompak, yang rapat begitu ya. Nah, jadi sebenarnya membran itu dia lebih cair ya, lebih fleksibel. Nah, apa yang kemudian menjadi dasar atau apa yang kira-kira menjadi penyebab kenapa kemudian membran itu dia bisa bersifat lebih fleksibel, lebih cair? Nah, itu disebabkan karena sifat dari molekul yang menyusun membran tersebut ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa molekul yang menyusun membran itu dominannya itu adalah lipid, kemudian juga protein. Ya, walaupun nanti kemudian kita akan sebutkan juga ada molekul karbohidrat yang juga ditemukan ada pada permukaan dari membran tersebut. Tetapi secara struktur sebenarnya karbohidrat itu sebenarnya fungsinya bukan ke strukturnya dia punya fungsi yang lain. Tetapi kalau kita melihat secara umum molekul yang menyusun struktur dari membran itu hanya dari dua kelompok ini ya, yaitu lipid dengan protein. Itu yang dominan menyusun struktur dari membran, dan sifat dari lipid dan protein yang terdapat di membran itulah yang kemudian juga menentukan kenapa kemudian membran itu lebih cair ya, lebih fleksibel. Pertama, kenapa? Karena baik itu lipid ya maupun protein dia bukan molekul yang diam, tetapi ini adalah molekul yang bisa bergerak. Nah, baik Bapak sekalian, ini saya sebelum masuk ya menjelaskan lebih detail ini saya secara umum saya tunjukkan dulu. Nah, kira-kira seperti inilah ya struktur dari membran sel itu. Nah, jadi ini adalah bilayer lipidnya yang terdiri atas molekul fosfolipid, ada dua lapis, kemudian di antaranya itu ada protein-protein yang tertanam, ini biasa disebut dengan protein integral. Kemudian ada juga protein yang hanya ada pada bagian permukaan ya, seperti ini yang biasa disebut dengan protein periferal. Nah, kemudian di antara molekul-molekul tersebut, nah ada juga ditemukan karbohidrat ya, yang ini yang berwarna hijau ini. Karbohidrat ini Bapak Ibu sekalian, ada yang dia terikat ke lipid. Inilah yang biasa disebut dengan nama glikolipid ya. Jadi glikolipid itu adalah lipid yang ada di membran yang dia terikat ke lipid. Jadi ini karbohidrat yang terikat ke lipid. Kemudian ada yang disebut dengan glikoprotein. Nah, seperti ini ya. Ini adalah glikoprotein. Ini adalah protein, kemudian ini yang berwarna hijau adalah karbohidratnya. Jadi glikoprotein itu adalah karbohidrat yang terikat ke karbohidrat. Kalau kita lihat ya secara sederhana, nah ternyata karbohidrat ini tuh hanya ada pada bagian permukaan. Tidak tertanam ya secara langsung di dalam membran, sehingga kalau kita lihat ya dari posisinya, maka sebenarnya karbohidrat ini dia tidak berfungsi secara struktural. Tentu dia akan memainkan fungsi yang lain ya.
akan memainkan fungsi yang lain di membran, tidak ke struktur. Beda dengan fosfolipid dengan protein, ini memang penyusun struktur. Artinya apa? Kalau hilang ya, kalau misalkan protein atau karbohidrat, protein atau lipid ini hilang dari membran, maka itu akan menyebabkan kerusakan dari membran. Kalau lipidnya hilang ya pasti tidak akan ada membrannya. Demikian halnya kalau proteinnya hilang, mungkin membrannya ini akan banyak bolong-bolongnya sehingga tidak bisa memainkan fungsinya sebagai membran sel. Beda dengan karbohidrat ya, kalau dia hilang struktur tetap terjaga, tapi membran itu akan kehilangan salah satu dari fungsinya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini bahwa di antara fosfolipid juga ada kolesterol. Kolesterol ini, Bapak-Ibu sekalian, ini kan masih bagian ya, ini masih bagian dari lipid. Jadi ini salah satu jenis dari kelompok lipid ya. Dia masuk kelompok steroid. Nah, baik, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi kenapa kemudian membran itu dia lebih fleksibel, lebih bersifat fluid ya, cair, karena molekul yang menyusun membran fosfolipid itu dia merupakan molekul yang selalu bergerak. Ya, di sini disebutkan bahwa molekul fosfolipid itu dia bisa bergerak secara lateral. Jadi lateral itu bertukar ya, bertukar posisi pada fosfolipid yang masih dalam lapisan yang sama. Jadi kalau ini yang di atas ini adalah lapisan, misalkan ya kita sebut lapisan atas, yang di bawahnya adalah lapisan bawahnya. Maka yang dimaksud dengan pergerakan lateral itu adalah pergerakan bertukar posisi antara fosfolipid yang masih dalam barisan yang sama. Ya, jadi yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan dan seterusnya. Dan itu terjadi ini bisa 10⁻⁷ kali per detik. Ya, jadi ini tentu pergerakan yang sangat masif, yang sangat cepat sekali. Jadi kalau kita bisa bayangkan itu jumlah molekul yang bergerak itu sekitar 10⁻⁷ kali per detik. Ya, 10⁻⁷ itu berarti berapa? 10, kalau 6 itu 1 juta ya. Ya, 10 juta kali ya per detik. Kemudian ada juga yang disebut dengan gerakan flip-flop. Ya, jadi, nah kalau gerakan flip-flop ini itu adalah gerakan yang melibatkan fosfolipid yang ada pada lapisan atau barisan yang berbeda. Misalkan yang di atas pindah ke bawah dan yang di bawah pindah ke atas, bertukar ya, bertukar posisi. Nah ini ya diperkirakan hanya sekali, hanya satu atau hanya sekali dalam 1 bulan. Jadi memang yang dominan itu adalah pergerakan secara lateral. Baik ya Bapak sekalian, jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan kenapa membran itu dia bersifat cair. Kemudian yang berikutnya lagi adalah membran sel itu tadi kita sudah sebutkan dia disusun oleh fosfolipid ya, dan fosfolipid itu ekornya, bagian ekornya itu adalah disusun oleh molekul asam lemak. Nah, molekul asam lemak yang menyusun fosfolipid itu bisa dikategorikan menjadi 2, ada yang disebut dengan saturated dengan unsaturated. Jadi ada yang jenuh dan tidak jenuh. Yang tidak jenuh itu atau yang yang unsaturated itu adalah asam lemak yang pada bagian ekornya itu ada ikatan rangkapnya, sehingga ekornya itu bukan merupakan molekul yang strukturnya lurus, tetapi kalau ada ikatan rangkap di bagian ekornya, maka itu akan menyebabkan struktur ekornya itu menjadi bengkok. Semakin banyak ikatan rangkapnya ya strukturnya semakin membengkok. Nah, Bapak sekalian, nanti kita lihat ya bagaimana sebenarnya konsekuensi dari adanya ikatan rangkap itu pada struktur dari asam lemak. Kemudian yang kedua juga bahwa pada membran itu juga ada ada molekul kolesterol
Nah, molekul kolesterol ini juga punya fungsi ya, fungsi di dalam memelihara sifat membran yang bersifat cair tersebut. Jadi misalkan ya pada suhu tinggi atau hangat ya sekitar 37 derajat Celcius, maka kolesterol itu dia lebih menjaga daripada pergerakan fosfolipid. Kemudian pada suhu dingin kolesterol itu dia mencegah agar fosfolipid itu terutama di bagian asam lemaknya itu dia tidak kaku ya. Jadi tidak terpacking secara ketat, itu maksudnya tidak kaku. Nah, jadi fungsi dari kolesterol di situ adalah pada suhu yang tinggi dia menjaga agar pergerakan dari fosfolipid itu tidak terlalu tidak terlalu dominan, tidak terlalu agresif. Sementara pada suhu yang dingin dia menjaga agar fosfolipid itu dia tetap bisa bergerak ya, tidak menjadi kaku atau tidak menjadi padat. Itu dua fungsi kolesterol yang mendukung sifat membran itu supaya tetap bersifat cair. Nah, baik, ini yang tadi saya bahasakan ya, Bapak sekalian. Jadi fosfolipid ya yang menyusun membran itu tadi, bagian ekornya itu ada yang itu tadi, ada ikatan rangkapnya ya, itu disebut dengan unsaturated. Kalau saya tidak salah bahasa Indonesia itu kita sebut dengan asam lemak yang tidak jenuh ya. Jadi asam lemak yang pada bagian ekornya itu ada ikatan rangkap sehingga strukturnya itu tidak lurus-lurus seperti ini, tapi dia akan membengkok begini. Kemudian yang kedua, ada juga fosfolipid yang saturated yang tidak ada ikatan rangkapnya, itulah yang tampak seperti ini ya, tampak lurus-lurus saja seperti ini. Nah, apa konsekuensinya ketika pada ekornya itu ada ikatan rangkap sehingga membengkok? Nah, konsekuensinya adalah semakin banyak yang membengkok, maka itu fluiditas dari membran itu semakin tinggi, semakin cair. Jadi kan logikanya kalau tidak ada yang bengkok, strukturnya rapat. Kalau rapat itu kan berarti dia lebih padat ya, lebih padat, lebih lebih tidak fleksibel ya. Tapi kalau semakin banyak semakin banyak strukturnya yang membengkok seperti ini, maka itu akan menyebabkan fosfolipid menjadi lebih renggang. Kalau dia lebih renggang maka lebih longgar ya, lebih longgar itu konsekuensinya adalah membran itu menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih cair. Nah, sehingga kalau membran itu dia didominasi oleh fosfolipid yang banyak ikatan rangkapnya atau yang unsaturated, maka membran itu akan bersifat jauh lebih fleksibel. Nah, jadi itu ya Bapak sekalian, saya kira itu bagian-bagian yang mendukung kenapa kemudian membran itu disebut sebagai struktur yang bersifat fluid. Ya. Jadi itu tadi ya, karena pertama ada pergerakan dari komponen membran itu sendiri, baik itu fosfolipidnya maupun proteinnya, ada yang bisa ini ya, ada yang bisa bergerak, apakah itu bergerak secara lateral atau bergerak secara flip-flop. Kemudian yang kedua, di membran itu juga ada molekul kolesterol. Kolesterol ini juga punya dua fungsi ya, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, di mana kedua fungsi itu juga menjaga agar membran itu tetap cair. Kemudian yang ketiga dari aspek fosfolipidnya tadi ya, strukturnya, di mana fosfolipid itu yang menyusun membran itu adalah fosfolipid yang kebanyakannya adalah unsaturated, yang tidak jenuh. Nah, yang tidak jenuh ini itu juga ikut mendukung supaya membran itu dia lebih bersifat cair ya, lebih bersifat fleksibel. Kemudian berikutnya lagi kita ke bagian proteinnya ya. Jadi tadi itu kita banyak membahas tentang bagaimana komposisi dari komposisi membran dari aspek fosfolipidnya ya. Kita sudah bahas tadi bagaimana strukturnya, bagaimana pergerakannya, bagaimana fosfolipid itu mendukung sifat membran yang bersifat fleksibel. Nah, kemudian yang berikutnya ini kita ke bagian proteinnya. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa
protein yang terdapat di membran itu ada dua ya, ada protein peripheral yang hanya ada pada bagian permukaan saja, kemudian ada protein integral, bagian protein yang dia itu tertanam ke dalam membran. Nah seperti ini, jadi di sini kemudian ya di apa namanya pada protein peripheral ini, nah disinilah kemudian biasanya ada karbohidrat yang melekat seperti ini. Ini tadi di sini di ya, ditunjukkan ini di garis merah ini. Ini karbohidrat yang melekat ke protein yang tadi saya sebutkan sebagai glikoprotein. Nah di sini sudah ini ya sudah di apa namanya dituliskan fungsinya. Jadi fungsinya itu adalah dalam hal cell surface identity marker ya atau sebagai antigen. Nah, jadi mungkin ya Bapak sekalian kita sering mendengar ya kenapa misalkan ada misalkan ya virus. Ada virus yang dia hanya menyerang misalkan tumbuhan saja. Ya. Atau misalkan ada virus yang dia hanya menyerang satu spesies tumbuhan saja, tidak menyerang tumbuhan yang lainnya. Padahal ini inangnya ini kan sama-sama tumbuhan, tetapi di tumbuhan pun dia spesifik hanya menyerang tumbuhan tertentu saja. Misalkan ada yang kita kenal dengan TMP, tobacco mosaic virus. Nah ini kan kebanyakannya yang diserang itu adalah dari tembakau saja. Atau mungkin juga ada virus-virus tertentu ya yang hanya menyerang misalkan tanaman pisang saja, ada yang hanya misalkan menyerang tanaman bawang saja dan seterusnya. Kemudian yang kedua, demikian halnya di hewan ya, ada virus-virus tertentu yang hanya menyerang spesies tertentu dari hewan, ada apa namanya, ada virus-virus tertentu yang hanya menyerang misalkan manusia saja. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu ternyata itu tadi ya, jadi apakah itu virus atau bakteri dan seterusnya yang pada bagian permukaannya itu ada karbohidratnya, maka karbohidrat itulah yang sebenarnya menentukan kespesifikan ya atau spesifitas dari patogen atau misalkan virus ya atau bakteri yang menyerang organisme tertentu. Jadi misalkan jadi sama halnya dengan bakteri ya. Jadi kalau ada bakteri tertentu yang menyerang kita, kenapa bisa spesifik? Karena dia menggunakan karbohidratnya. Artinya apa? Sel yang bisa mengenali dan menerima misalkan virus atau bakteri tertentu, dia itu bagian yang akan dikenali itu adalah bagian karbohidratnya ini. Ini tuh yang akan dikenali, kemudian diikat. Nah, setelah diikat kemudian sel itu atau virus itu dia akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang sel inangnya. Jadi istilahnya bahasanya atau komunikasi antara sel itu dilakukan melalui karbohidrat ini. Inilah yang menjadi penentunya. Nah, karena karbohidrat itu tentu strukturnya beda-beda, spesifik, ya itulah yang kemudian menjadi apa namanya menjadi penentunya ya. Jadi misalkan ada karbohidrat yang apa namanya yang bentuknya itu khasnya seperti ini ya, misalkan khasnya bentuknya seperti A, maka karbohidrat yang khasnya bentuknya seperti A itu dia hanya cocok di manusia misalkan. Kemudian karbohidrat yang bentuknya strukturnya itu misalkan seperti B, maka dia hanya cocok misalkan di tanaman pisang. Yang bentuknya C itu dia hanya cocok misalkan di tanaman bawang. Nah, seperti itu. Jadi bentuk dari karbohidrat itulah yang kemudian menjadi penentu spesifikasi ya, kespesifikan tersebut. Nah, jadi itu ya Bapak sekalian. Jadi karbohidrat itu dia terikat ke apa gitu tadi ya, apakah dia terikat ke lipidnya atau dia terikat ke proteinnya. Itu yang biasa kita bahasakan sebagai antigen ya, antigennya. Dan antigen sekarang itu juga itu yang banyak digunakan sebagai apa namanya banyak digunakan dalam teknik pengembangan vaksin ya. Jadi orang itu mengembangkan vaksin berdasarkan
struktur dari antigennya. Kemudian yang kedua ada protein integral. Jadi tadi saya sudah sebutkan protein integral itu adalah protein yang dia tertanam masuk ke membran. Nah, protein integral itu yang ada di membran, nah, dia fungsinya lebih ke misalkan ke transport ya. Nah, misalkan protein transport. Jadi protein transport itu memang harus dari protein yang integral ya, tidak bisa yang periferal. Kenapa harus yang integral? Karena kan transport itu harus menghubungkan dua sisi ya, sisi lingkungan dengan sisi sitoplasma. Jadi kalau misalkan protein itu cuma ada di bagian sisinya saja, di satu sisi ya, pasti kan tidak bisa memfasilitasi pergerakan molekul itu dari sisi ke sisi. Yang bisa memfasilitasi pergerakan molekul dari satu sisi ke sisi yang lain harus yang integral. Harus yang tertanam ya, sehingga dua sisinya itu bisa menghubungkan lingkungan dengan sitoplasma. Nah, kira-kira seperti ini ya, Bapak sekalian. Inilah yang disebut dengan protein integral. Jadi dia tertanam di membran seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya lagi tadi sama seperti fosfolipid, protein itu juga dia bukan merupakan molekul yang diam ya, dia juga merupakan molekul yang bisa bergerak. Cuman pergerakannya dia agak sedikit berbeda dengan fosfolipid. Kalau pergerakan protein itu proteinnya itu yang bergerak ya, dia bisa bisa berputar seperti ini, berputar berputar kiri kanan atau berputar atas bawah. Jadi ada namanya difusi lateral, kemudian ada namanya difusi rotasi. Nah, ini salah satu eksperimen ya yang membuktikan bahwa protein pada bagian permukaan sel itu bisa bergerak. Jadi kalau misalkan kita membuat sel hibrid itu sel yang merupakan gabungan dari dua sel yang berbeda ya. Misalkan sel sel tikus ya dihibrid dengan sel manusia. Jadi dari sini kita lihat ya bahwa pada sel tikus itu ada populasi protein yang khas di situ. Sama seperti di sel manusia juga pada bagian permukaan itu ada protein yang khas di situ. Nah, setelah ini kita hibridkan ya, difusikan, digabung, maka akan dihasilkan suatu sel hibrid yang ternyata pada bagian permukaannya itu posisi dari proteinnya itu sudah tidak sudah tidak spesifik lagi ya, tetapi ini sudah bercampur antara proteinnya tikus dengan proteinnya manusia. Posisinya sudah tidak ini lagi ya, sudah sudah termix ya, sudah bercampur aduk di situ. Ini menunjukkan bahwa protein itu bisa bergerak, karena seandainya kalau dia tidak bergerak maka mestinya posisi dari protein itu dia terlokalisasi ya. Jadi yang protein dari mouse itu akan menempati bagian tertentu dari sel, sementara proteinnya manusia juga akan menempati bagian yang lain dari sel hibrid tersebut. Nah, ternyata hasilnya tidak seperti itu ya. Nah, ternyata setelah kita menghasilkan sel hibrid seperti ini, ternyata protein permukaannya itu dia tidak terlokalisasi, tapi bercampur. Jadi baik itu protein tikus maupun protein manusia itu tersebar di semua permukaan dari sel hibrid tersebut. Nah, itu yang membuktikan bahwa ada pergerakan protein. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan fungsinya ya, bagaimana fungsi protein yang ada di membran. Nah, protein yang ada di membran itu dia memerankan atau memainkan banyak fungsi yang sangat vital. Nah, di sini kita sebutkan ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada yang berfungsi sebagai protein transport. Jadi dia protein integral, tetapi sekaligus juga sebagai protein protein transport.
Jadi protein itu dia protein integral, protein struktural, sekaligus juga memainkan fungsi sebagai protein transport. Jadi protein yang memfasilitasi ya pergerakan molekul, apakah itu molekul dari lingkungan ingin masuk ke dalam sitoplasma atau mungkin molekul dari sitoplasma yang mau dibuang keluar sel. Nah, itu bisa melewati protein. Nah, protein itu disebut dengan protein transport. Ada dua ya jenisnya, ada yang disebut dengan ion channel, kemudian ada yang disebut dengan carrier protein. Kemudian yang kedua ada protein enzim ya. Nah, ini protein enzim ini juga ada protein enzim yang protein itu dia tertanam di membran. Misalkan dalam peristiwa siklus Krebs itu, nah banyak banyak protein-protein yang dia itu tertanam di membran ya, terutama di membran dalam dari atau di membran luar dari mitokondria. Kemudian yang berikutnya lagi ada yang signal transduksi. Jadi ini protein yang fungsinya dia sebagai alat komunikasi. Tadi saya sudah sebutkan ya, sel dengan sel yang lain itu kan dia berkomunikasi. Nah, komunikasi dari sel itu dilakukan oleh protein ya melalui perantaraan molekul-molekul yang lain. Itu yang biasa disilakan dengan signal transduksi. Kemudian ada yang disebut dengan sel-sel recognition. Jadi itu tadi ya, bagaimana caranya sel itu saling mengenal. Nah, tadi itu saya sudah sebutkan bahwa sel itu bisa saling mengenal melalui perantaraan karbohidrat. Ya, tetapi ingat karbohidrat itu dia terikat ke protein salah satunya, sehingga protein itu juga dikenal atau disebut dia terlibat dalam sel-sel recognition. Walaupun sebenarnya bukan langsung proteinnya, dia melalui karbohidrat, tetapi karena karbohidrat ini dia terikatnya ke proteinnya, sehingga itu tadi ya, protein itu juga disebut dia terlibat dalam proses pengenalan tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi nih ya, intercellular joining, jadi pengikatan secara interseluler. Kemudian yang terakhir ini adalah pelekatan misalkan membran itu ke sitoskeleton. Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian, di dalam sel itu kan tidak bisa di dalam sel itu ada rangkanya ya. Jadi rangka itu ya bukan cuma tulang, tetapi sel itu juga ternyata punya rangka. Di dalam sel itu ada struktur karbohidrat yang kita sebut dengan sitoskeleton. Nah, sitoskeleton inilah yang kemudian membentuk ya, atau yang bertanggung jawab terhadap bentuk dari sel itu. Nah, kemudian protein ya yang terdapat di membran itu, supaya dia bisa menjaga bentuk dari sel itu, maka protein ini yang kemudian akan terikat ke permukaan dari sitoskeleton. Jadi paling tidak dari slide ini kita bisa melihat bahwa ada 6 fungsi dari protein ya yang terdapat di membran. Yang terakhir itu adalah protein itu dia memfasilitasi pengikatan protein membran ke sitoskeleton. Ini Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali bagaimana struktur dari membran itu sendiri. Jadi ya secara umum struktur komposisi dari membran itu dia didominasi oleh fosfolipid yang ada 2 lapis ya, dikenal dengan bilayer fosfolipid. Kemudian pada fosfolipid itu juga ada protein ya, ada protein-protein yang jumlahnya lebih sedikit dari fosfolipid. Kemudian protein itu ada 2, ada yang tertanam, kemudian ada yang hanya ada pada bagian permukaan, ada yang integral atau ada yang periferal. Yang integral ini banyak tadi fungsinya, ada yang berfungsi struktural, yang berfungsi seperti enzim, ada yang berfungsi protein transport dan sebagainya. Nah, kemudian satu lagi di bagian permukaan dari membran sel ini ada juga molekul lain yang kita kenal dengan nama karbohidrat.
molekul karbohidrat itu ada yang tertanam ya, terikat ke lipid disebut dengan glikolipid, ada yang terikat ke protein disebut dengan glikoprotein, dan fungsi dari karbohidrat itu dia bukan ke menyusun struktur sebenarnya, tetapi dia lebih ke fungsi yang lain ya, misalkan itu tadi sel-sel recognition ya, proses pengenalan sel. Nah, ini ya Bapak sekalian, saya tambahkan lagi satu atau dua fungsi dari membran ya yang melibatkan protein. Jadi misalkan, nah di sini sebenarnya bisa kita lihat ya bagaimana pentingnya sebenarnya itu keberadaan protein yang terdapat di permukaan dari membran ya. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan nama reseptor. Jadi, nah ini gambar ini gambar yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme atau proses misalkan infeksi dari virus HIV ya. Saya sudah menjelaskan minggu yang lalu tentang bagaimana struktur dari virus itu secara sederhana. Jadi dia punya bagian yang disebut dengan apa namanya kapsul ya, kapsul atau kapsid yang ada pada bagian luar dari virus itu, yang biasanya itu didominasi oleh protein ya. Jadi di struktur terluar dari virus itu juga kan agak mirip dengan membran ya, ada bilayer lipidnya, ada juga proteinnya. Nah, kemudian dari protein tadi ya, dari protein itu ya di situ mungkin akan keluar karbohidratnya. Nah, kemudian melalui perantaraan molekul tersebut itulah yang kemudian akan dikenali oleh sel inangnya. Nah, misalkan di sini kita ambil contoh virus HIV, kemudian sel manusia ini adalah sel inangnya. Nah, di permukaan dari sel manusia ini ada protein tertentu yang disebut dengan protein reseptor ya. Misalkan untuk HIV ini protein reseptornya itu namanya CD4. Kemudian proses pengikatan itu tidak hanya menggunakan satu protein saja, tetapi proses pengikatan itu dia dibantu oleh protein yang lain. Protein yang membantu proses pengikatan itu disebut dengan koreseptor ya. Dalam hal kasus infeksi virus HIV, koreseptornya itu adalah protein yang disebut dengan CCR5 ya, CCR5. Jadi ada CD4 dengan ada CCR5 ini. Nah, ini dua protein yang harus ada pada permukaan dan harus bekerja sama supaya proses infeksi itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan protein HIV-nya datang terikat ke protein reseptor, kemudian dibantu oleh koreseptor, nah barulah kemudian virus HIV itu bisa masuk menginfeksi. Nah, kalau misalkan satu dari protein itu tidak ada, misalkan ya ada orang-orang tertentu yang dia resisten terhadap HIV karena dia kehilangan ini ya, dia tidak memiliki ini protein CCR5 ini, CCR5 ya, ini dia tidak miliki, tidak punyai, sehingga walaupun virus HIV ini sudah diikat oleh reseptor CD4 seperti ini, tetapi kalau tidak ada CCR5 yang membantu, maka ini tidak bisa masuk. Dia hanya terikat tetapi tidak bisa ditarik masuk ke dalam sel, sehingga ini akan lepas dengan sendirinya. Orang yang seperti ini ya, orang yang seperti ini akan kebal atau resisten terhadap infeksi dari virus HIV. Nah, kemudian ini juga ya, ini dalam hal infeksi dari SARS-CoV-2 ya, penyebab virus COVID-19, ini juga minggu lalu saya sudah jelaskan. Jadi, nah ini merupakan virusnya ya. Di permukaan dari virus itu ada protein yang disebut dengan protein S atau spike protein. Itulah yang mungkin biasa disebut sebagai corona ya, karena kan bentuknya seperti corona matahari itu. Ya, ada bagian yang membulat di bagian ujungnya. Dan itulah yang digunakan oleh SARS-CoV-2 itu untuk menginfeksi manusia.
Jadi kita tuh manusia kebetulan ada di permukaan dari sel-sel tertentu, tapi bukan semua sel ya. Ada beberapa sel, misalkan sel yang ada di apa namanya di saluran pernapasan atau di sel yang ada di saluran pencernaan kita, itu sel-sel itu dia memiliki reseptor yang disebut dengan AC2. AC2 ini sebenarnya bukan ini ya, bukan diperuntukkan sebenarnya untuk virus ini. Dia punya fungsi yang lain, tetapi protein apa namanya AC2 ini setelah virus ini dia termutasi, akhirnya dia menjadi kompatibel ya, menjadi cocok berikatan dengan spike protein. Jadi nanti virus SARS-CoV-2 ini melalui protein spike-nya akan terikat ke AC2 reseptor dari sel manusia. Nah, tetapi ini tidak cukup ya. Kalau hanya ini saja maka ini tidak cukup. Dia membutuhkan protein yang lain yang disebut dengan ini ya, TMPRSS2. Ini TMPRSS2 inilah yang setelah terbentuk ikatan antara spike protein dengan AC2 reseptor, nah kemudian dia akan potong ya, ikatan antara spike dengan AC2 itu akan dipotong oleh TMPRSS2 ini. Nah, sehingga di sini ada celah masuk. Nah, kemudian dari celah itu kemudian virus itu akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, yang menjadi fokus kita di sini Bapak Ibu sekalian bahwa nah di sini sebenarnya kita bisa melihat ya bagaimana apa namanya krusialnya itu protein yang ada di membran ya, atau kemudian bagaimana membran sel itu dengan proteinnya di situ dengan juga fosfolipidnya itu memainkan peran yang sangat penting ya dalam apa namanya proses interaksi sel, dalam proses infeksi dan seterusnya. Nah ini tadi ya, ini sebenarnya slide yang hanya ingin mempertegas kembali ya bahwa karbohidrat yang ada di membran sel itu dia punya fungsi yang penting ya, terutama dalam hal sel-sel recognize atau proses pengenalan sel. Kemudian yang terakhir, sepertinya ini sudah masuk bagian terakhir dari kuliah kita hari ini adalah bagaimana peranan dari molekul-molekul yang terdapat di membran itu dalam hal menunjang fungsi membran sebagai bagian yang terlibat dalam proses transport ya, atau dalam proses menyeleksi molekul-molekul yang akan masuk atau keluar dari sel. Jadi Bapak Ibu sekalian, molekul-molekul yang akan masuk atau keluar dari sel itu sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi dua ya. Jadi ada molekul-molekul yang non-polar, kemudian ada molekul-molekul yang bersifat polar. Nah, contoh molekul yang non-polar itu misalkan lipid ya. Jadi lipid itu kan ada lipid yang ekornya itu hanya tersusun atas hidrogen dan karbon. Ini adalah contoh molekul yang bersifat polar. Kemudian juga ada molekul yang contoh molekul yang bersifat non-polar ya. Kemudian ada juga molekul-molekul yang bersifat polar, misalkan ada gula dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ya, Bapak sekalian, bagaimana bilayer fosfolipid itu dia meregulasi itu proses pergerakan molekul melalui membran. Nah, jadi ini adalah bagian yang yang bersifat hidrofilik ya. Jadi bagian kepalanya yang suka terhadap air, yang terorientasi keluar dengan terorientasi ke dalam. Kemudian di tengahnya ini bagian ekornya yang bersifat hidrofobik. Nah, jadi sebenarnya ya secara umum fungsinya ini kan menjadi barrier ya, menjadi penghalang. Jadi tidak semua molekul itu dengan bebas bisa masuk, dengan bebas bisa keluar dari sel, kecuali atas izin dari sel itu sendiri ya. Nah, sehingga dibahasakan di sini bahwa sebenarnya fungsi dari membran itu lebih ke sebagai cellular barrier ya, atau cellular border.
Nah, kecuali molekul-molekul tertentu yang misalkan dibutuhkan oleh sel itu yang bisa masuk, ya misalkan lipid. Jadi ada molekul-molekul tertentu itu yang bisa dengan mudah melewati bilayer lipid, ya misalkan jenis-jenis dari lipid, ya itu bisa masuk, dia masuk langsung menembus membran. Tapi molekul-molekul yang lain yang bersifat nonpolar seperti gula itu akan tertahan, air juga akan tertahan, garam juga demikian. Ya, molekul-molekul itu disebut dengan impermeable, ya, tidak bisa melewati bilayer lipid. Sehingga, nah kalau kemudian molekul-molekul tersebut itu mau masuk atau keluar dari sel, maka dia harus tidak bisa lewat bilayer lipid, tetapi harus lewat molekul tertentu, ya, yang disebut dengan protein transport. Jadi protein transport itu protein yang sebenarnya tadi, ya, memfasilitasi pergerakan molekul-molekul yang tidak bisa menembus bilayer lipid. Nah, itu yang kemudian akan lewat protein. Kemudian protein itu sendiri dalam hal atau kaitannya dengan proses transport itu ada dua. Ada yang disebut dengan protein channel, dengan ada yang disebut dengan protein carrier. Ya, misalkan gula, ya, ini gula bisa lewat protein, air, garam. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya lagi adalah terkait dengan bagaimana kemudian molekul itu dia bisa bergerak melewati membran, ya, kekuatan apa yang digunakan oleh molekul itu sehingga dia bisa bergerak melewati membran. Maka ada istilah yang kita sebutkan dengan difusi, ya. Jadi kalau kita bicara tentang difusi, ya, itu sebenarnya bicara tentang apa yang menjadi penggerak dari proses pergerakan molekul tersebut. Nah, jadi kan biasanya kita bahasakan difusi itu adalah pergerakan molekul secara pasif. Kenapa? Karena molekul itu dia bergerak dari daerah yang konsentrasinya tinggi menuju ke daerah yang konsentrasi molekulnya lebih rendah. Jadi kalau ada suatu populasi molekul di tempat tertentu itu konsentrasinya tinggi, maka molekul-molekul tersebut itu secara alamiah dia akan terdesak atau akan terdorong untuk bergerak ke daerah-daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Ini yang biasa kita bahasakan difusi, ya. Jadi pergerakan molekul karena perbedaan gradien konsentrasi. Sampai kapan, ya? Sampai molekul-molekul itu dia ada dalam kesetimbangan, ya, ada dalam konsentrasi yang sama. Nah, misalkan seperti ini Bapak sekalian, jadi ada molekul tertentu yang yang dimasukkan ke air, ya, atau misalkan ini ada gelas kemudian disekat, kemudian tapi ini sekatnya bukan sekat yang selektif, ya. Nah, seperti ini. Jadi dari sini kita akan melihat bahwa molekul terlarut itu akan bergerak ke ke air karena di sini konsentrasinya rendah, sementara air sendiri itu juga akan bergerak ke daerah yang ada zat terlarutnya. Kenapa? Karena di daerah yang ada zat terlarutnya itu konsentrasi air rendah, ya, sehingga air itu dia berdifusi ke situ. Sampai kapan, ya? Sampai terjadi kesetimbangan seperti ini. Ini namanya difusi yang difusi dari satu zat terlarut, ya. Kemudian kalau misalkan kita melibatkan ada dua zat terlarut, ya, maka dua zat terlarut itu masing-masing akan bergerak menuju ke tempat yang konsentrasinya lebih rendah. Jadi yang kuning ini dia akan bergerak ke warna ungu, kemudian yang ungu ini akan bergerak ke daerah yang berwarna kuning. Kenapa? Karena di kedua daerah tersebut itu konsentrasinya lebih rendah. Sampai kapan, ya? Sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi. Nah, ataupun kalau sudah terjadi kesetimbangan konsentrasi seperti ini, maka molekul itu dia tetap bergerak. Tetapi pergerakan itu pergerakan yang tetap menjaga kesetimbangan konsentrasi dari molekul-molekul terlarut tersebut.
Nah, baik ya Bapak sekalian. Jadi itu yang kita sebut ya sebagai apa namanya transfer pasif. Kemudian yang kedua, ada juga yang kita kenal dengan osmosis ya. Ini sebenarnya osmosis ini adalah variasinya dari difusi. Ini juga sebenarnya difusi ya, tetapi osmosis itu lebih ke difusi air. Jadi yang berdifusi itu air, saat terlarutnya tidak berdifusi karena saat terlarutnya itu dia tertahan oleh membran yang bersifat selektif atau semi permeable ya. Nah, misalkan seperti ini, kalau misalkan ada tabung yang kita pisah ya, kita pisah dengan sekat, di mana sekat ini dia tidak mungkin dilewati oleh saat terlarut, hanya bisa dilewati oleh air. Nah, kalau tadi itu beda ya, itu tadi ada sekatnya, tapi sekatnya itu bisa dilewati oleh saat terlarutnya sehingga dua-duanya bergerak. Saat terlarut bergerak, air juga bergerak. Tapi dalam konteks yang ada di gambar ini atau pada peristiwa apa namanya osmosis, saat terlarut itu dicegah ya, dibatasi oleh suatu membran ya, membran yang tidak memungkinkan saat terlarut bergerak, sehingga yang hanya bisa bergerak itu adalah air. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini ya, kita akan melihat bahwa hanya air yang bisa bergerak ke daerah yang konsentrasi terlarutnya lebih tinggi. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa permukaan ini akan berbeda nanti tingginya. Jadi kalau misalkan ada pipa U yang seperti ini, kita sekat dengan membran yang selektif permeable, yang di kanan ini misalkan kita masukkan gula ya, konsentrasinya lebih tinggi, yang kemudian sebelah kiri ini juga dimasukkan gula tapi konsentrasinya lebih rendah, maka kita akan melihat ya bahwa setelah beberapa lama nanti permukaan yang di sebelah kanan ini akan tinggi. Kenapa? Karena air yang ada di sebelah kiri ini akan bergerak ke sebelah kanan, ya, sehingga akan menyebabkan permukaan air di sebelah kanan ini akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan di sebelah kiri. Jadi intinya adalah osmosis itu adalah pergerakan air. Kemudian ini Bapak sekalian, ini istilah-istilah saja ya yang mungkin penting nanti terkait dengan proses transport melewati membran, nanti dibaca saja. Kemudian, nah ini ya sel. Jadi sel itu ketika misalkan ini ada beberapa beberapa kemungkinan ketika sel itu dia ditempatkan pada larutan yang konsentrasinya berbeda. Nah, misalkan ya Bapak sekalian, kalau ada sel ya, sel itu dia dimasukkan ke larutan yang hipotonik ya, larutan yang konsentrasi air itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsentrasi saat terlarut di dalam sel, maka air itu akan bergerak masuk ke dalam sel sampai selnya itu pecah ya, ini yang disebut dengan lisis. Tapi kalau sel yang tidak ada intinya itu dia ditempatkan pada larutan yang isotonik yang sama konsentrasi antara di luar dengan di dalam sel, maka selnya itu akan tetap normal. Tapi kalau sel itu ditempatkan di larutan yang hipertonik, larutan yang saat terlarutnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan saat terlarut di dalam sel, maka selnya itu akan mengeriput. Kenapa? Karena airnya akan keluar. Ini konsekuensi ya Bapak Ibu sekalian dari osmosis. Kenapa? Karena membran itu dia bersifat selektif ya, bersifat selektif permeable, sehingga sel itu hanya bisa dalam konteks ini ya, itu hanya bisa dilalui oleh air. Itu yang akan menyebabkan selnya itu bisa lisis atau bisa mengkerut ya. Kenapa? Karena yang masuk dengan yang keluar itu hanya airnya saja. Hal ini tidak akan terjadi ya pada sel yang ada dindingnya. Jadi inilah bedanya antara sel yang ada di dindingnya dengan yang tidak ada. Kalau sel yang ada di dindingnya, dinding sel itu menjaga agar proses lisis dengan pengkerutan itu tidak terjadi. Ya baik, ini tadi ya. Jadi
Ini tadi kondisi-kondisi yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa nanti sel itu ada yang bisa lisis ya, ada yang bisa mengeriput. Nah, baik ya, untuk mempercepat Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja ke sini. Jadi, nah baik, terkait dengan fungsi protein sebagai protein transport pada membran, di sini ada dua ya, ada dua jenis. Jadi tadi itu kan kita sudah sebutkan ya, pola pergerakan molekul itu ada yang disebut tadi itu dengan pergerakan secara pasif, yaitu pergerakan molekul yang hanya mengandalkan perbedaan gradien konsentrasi. Kemudian yang kedua ada juga yang kita sebut dengan transport aktif, yaitu pergerakan molekul dia melawan gradien konsentrasi. Misalkan dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Nah, karena ini melawan gradien konsentrasi, maka proses pergerakan molekul yang seperti ini itu butuh energi khusus. Kita kenal biasanya dengan ATP. Nah, kemudian tipe-tipe dari pergerakan sel secara pasif itu, nah ada yang bisa melewati protein ya. Nah, seperti ini, ada yang ini kalau seperti ini disebut dengan protein channel. Jadi protein channel itu Bapak sekalian itu adalah protein transport yang bagian dalamnya itu seperti channel ya, seperti saluran. Jadi ini tidak spesifik. Molekul-molekul yang bentuknya beda itu bisa lewat protein channel ini. Nah, seperti itu ya Bapak sekalian. Kemudian ada yang disebut dengan protein carrier. Apa itu? Apa perbedaan antara protein channel dengan protein carrier? Bedanya, kalau carrier protein itu molekul yang bisa melewati carrier protein itu adalah molekul yang spesifik, yang cocok dengan protein carrier-nya ya. Misalkan seperti ini molekul yang mau masuk adalah molekul yang bentuknya bulat ya. Jadi kalau misalkan ada molekul yang bentuknya segitiga, yang bentuknya segi empat, tidak bisa lewat carrier protein ini. Kenapa? Karena dia tidak cocok dengan bentuknya protein carrier seperti itu. Jadi carrier protein itu protein spesifik, hanya spesifik melewatkan molekul-molekul tertentu saja. Kalau protein channel itu dia lebih umum ya. Jadi molekul yang bentuknya berbeda, jenisnya beda juga bisa lewat protein channel tersebut. Ya ini tadi ya Bapak sekalian, ini tadi yang saya sudah jelaskan, ini protein transport aktif. Ini saja saya coba langsung masuk ke sini. Nah, baik. Kemudian ini ini contoh dari transport aktif ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan transport aktif itu adalah transport protein yang tidak mengandalkan pada perbedaan gradien konsentrasi ya, tapi transport secara aktif itu adalah transport yang umumnya dia melawan gradien konsentrasi. Jadi suatu molekul itu kalau ingin bergerak dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi, dia harus disupport ya oleh dukungan energi yang besar. Dari mana energi itu diambil? Nah, dari ATP. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, gambar yang kita lihat ini adalah gambar yang menunjukkan salah satu contoh dari transport aktif. Nah, kebetulan transport aktif ini adalah transport yang menggunakan protein ya. Jadi secara umum sebenarnya memang transport aktif itu dia harus menggunakan bantuan protein transport, terutama carrier protein. Misalkan seperti ini ya, ini natrium ya. Jadi natrium di dalam sel itu natriumnya konsentrasinya tinggi, sementara kaliumnya rendah, sementara ini di lingkungan luar ya, di lingkungan luar.
Kemudian di lingkungan dalam sel itu natriumnya konsentrasinya lebih rendah. Nah, seperti itu. Kemudian sel itu ingin mengeluarkan natrium, kemudian ingin memasukkan kalium. Padahal konsentrasi natrium di luar tinggi, sementara konsentrasi kalium di dalam sel tinggi. Jadi kan terbalik ya. Dua-duanya, baik itu natrium maupun kalium, ini masing-masing dipaksa bergerak melewati gradien konsentrasi atau bergerak melawan gradien konsentrasi. Nah, di sini ada protein tertentu ya, ini protein carrier. Jadi protein carrier ini ketika dia terbuka seperti ini, dia akan terbuka ke arah dalam sel, maka kemudian natrium ini dia akan menempati posisinya di protein carrier seperti ini. Nah, setelah itu kemudian sel itu akan mendonasikan ATP. Jadi sel itu akan memfosforilasi protein carrier ini ditambahkan ya. Jadi ATP itu digunakan dengan diambil gugus fosfatnya, kemudian ditempelkan di protein protein carrier ini, sehingga protein carrier ini sisi dalamnya itu akan tertutup. Sisi dalamnya tertutup, kemudian sisi luarnya terbuka, sehingga natrium yang sudah terikat tadi itu di dalam protein carrier itu kemudian akan terbuka keluar. Nah, sehingga kemudian natrium ini akan terdorong menuju ke lingkungan luar. Nah, nanti setelah protein carrier ini dia terbuka seperti ini, maka kemudian protein carrier itu akan mengikat lagi kalium ya. Nah, kalium ini akan terikat ke sini. Nah, setelah itu kemudian fosfat yang semula dia terikat di bagian dalam dari protein carrier tersebut ini akan dilepaskan, dirilis, sehingga bagian luar ini akan tertutup, sebaliknya bagian dalam yang terbuka. Nah, setelah terbuka maka kemudian kalium itu akan dilepaskan dari protein carrier kemudian menuju ke sitoplasma. Dengan cara yang seperti ini, sel itu akan berhasil mendorong kalium ke luar sel, kemudian juga sukses untuk mendorong natrium keluar sel, dan sukses memasukkan kalium ke dalam sitoplasma. Tapi dengan catatan ini tadi ya, jadi ini aspek yang sangat penting ini adalah bagaimana menggunakan ATP itu untuk kemudian mengubah bentuk dari protein carrier ini, sehingga bentuk native-nya itu dia terbuka ke dalam, tiba-tiba kemudian dia bisa terbuka keluar, sehingga natrium itu bisa didorong ke luar sel. Nah, baik ya Bapak sekalian, ini kesimpulan ya dari dari transport melewati sel. Jadi tadi saya sudah sebutkan secara umum berdasarkan kemampuan sel itu dia berdasarkan caranya molekul itu bergerak, maka proses transport itu dibedakan menjadi dua ya, ada disebut dengan transport pasif dengan transport aktif. Kemudian transport pasif ini bisa ada yang langsung menembus lipid, kemudian ada yang bisa melalui ion channel, ada juga yang bisa melalui carrier protein. Nah, kemudian kalau transport aktif, nah itu transport yang akan menggunakan ATP, kemudian transport aktif ini hanya akan menggunakan protein carrier saja. Ya, tidak boleh, dia tidak bisa yang dua ini ya, hanya yang protein carrier saja. Kemudian tambahan lagi protein carrier itu bisa dua ya. Protein carrier itu dia bisa terjadi di transport pasif, juga bisa terjadi di transport aktif. Maksudnya dia bisa berfungsi di mekanisme pasif dengan mekanisme aktif. Baik ya, Bapak, ini saya percepat ya. Kemudian yang terakhir sekali itu adalah, nah ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke sini ya. Nah, jadi
terkadang ya molekul-molekul yang akan masuk atau keluar sel itu bukan molekul-molekul yang kecil ya, bukan seperti ion, air, gula, garam dan seterusnya, tetapi terkadang molekul-molekul yang akan diangkut masuk atau keluar sel itu adalah molekul-molekul yang besar ya, molekul-molekul yang besar seperti misalkan yang mau dimasukkan itu adalah bakteri ya, atau mungkin ada sel-sel tertentu itu yang akan memasukkan protein atau yang akan mengeluarkan hormon dan seterusnya, maka nah itu tekniknya lain lagi ya. Jadi ada yang disebut dengan eksositosis, kemudian ada yang disebut dengan endositosis. Eksositosis itu adalah transport vesikula ya, keluar sel. Nah, di sini Bapak sekalian bisa kita lihat ya. Nah, jadi biasanya hasil-hasil metabolisme di dalam sel itu diangkut keluar sel melalui proses yang disebut dengan eksositosis. Jadi ini beda ya, kalau eksositosis itu molekul itu tidak menembus membran, tetapi molekul itu dia dikemas dulu dalam bentuk vesikula seperti ini. Kemudian vesikulanya itu akan berfusi dengan membran sel. Nah, setelah itu kemudian baru isinya dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan endositosis ya. Endositosis itu kebalikan dari eksositosis. Endositosis itu pemasukan ya. Jadi ada molekul yang dimasukkan ke dalam sel, di mana molekul itu sebelum dimasukkan ke dalam sel dia dibungkus dulu oleh vesikula. Kalau yang dimasukkan itu adalah molekul yang padat, nah itu disebut dengan fagositosis. Kalau yang dimasukkan itu adalah cairan, itu disebut dengan pinositosis. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini contohnya fagositosis. Nah, di sini ya Bapak sekalian bisa lihat ya, ini ya mau dimasukkan ini misalkan adalah bakteri ya. Jadi ada misalkan amuba itu dia kan makanannya adalah bakteri. Jadi kalau misalkan ada bakteri yang mau dimasukkan ke dalam selnya, nah maka bakteri itu dia dibungkus dulu dengan membran seperti ini. Nah kemudian dia ditelan masuk dalam struktur yang disebut dengan vesikula. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah pinositosis. Jadi pinositosis itu yang dimasukkan sebenarnya adalah substrat cair, tapi sama dia dibungkus dulu oleh membran, kemudian baru ditelan masuk ke dalam sel. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir sekali ini adalah endositosis dengan menggunakan reseptor. Jadi ada molekul-molekul tertentu di luar sel itu ketika dia mau dimasukkan, maka molekul-molekul tersebut itu akan ditangkap ya oleh reseptor yang ada di permukaan sel. Kemudian setelah itu akan dibentuk ini ya, dibentuk vesikula seperti ini. Kemudian nanti vesikulanya itu akan masuk. Otomatis molekul-molekul yang tadi yang terikat di reseptor ini kemudian akan bisa ditelan masuk ya, ditelan masuk ke dalam sel. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kita hari ini karena sudah hampir duhur juga. Saya persilakan ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Iya. Ada saya bertanya. Iya. Makasih Pak Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, materi ini sangat menarik ya bagi kami. Pembahasan dari awal sampai di akhir tadi. Ada beberapa yang kami ingin tanyakan. Tadi sudah disampaikan tentang transport pasif ya, bahwa molekul yang nanti akan melintasi membran ada 3 ya, bahwa molekul nonpolar ya misalnya N2 atau O2 ini kan melewati membran secara langsung. Ini biasa kita akan dengan difusi sederhana. Adapun molekul polar, misalnya ion sodium, kalsium,
ini kan melewati protein tertentu yang dengan protein ya. Kemudian melalui yang besar itu sudah disampaikan bahwa melewati protein pembawa. Yang menjadi concern kami adalah apakah memungkinkan molekul yang kemudian melewati protein tertentu, ya misalnya ada molekul non polar, ya dia ternyata melewati protein kanal misalnya, atau misalnya molekul yang besar tadi ternyata misalnya tidak melewati protein pembawa, tapi dia melewati misalnya protein kanal. Apakah itu memungkinkan? Nah, kemudian bagaimana membran ini mengkode setiap molekul untuk melewati jalurnya masing-masing. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang transport aktif, ya. Untuk transport aktif tadi bahwa di mana ion, ya misalnya ion yang ada di dalam sel ingin keluar, ya misalnya Na plus, maka adenosine trifosfat ini kemudian melepaskan satu kemudian terjadi fosforilasi dari ATP ini ke protein pembawa itu. Yang ingin kami tanyakan adalah ketika misalnya ATP ini sudah melepaskan fosfat, dia sudah menjadi adenosine fosfat. Ketika misalnya dia melepaskan 3Na+, apakah dia gunakan satu ATP itu sampai habis fosfatnya atau gunakan adenosine trifosfat yang berbeda? Seperti itu sampai mungkin ada beberapa kali terjadi proses pelepasan molekul dari dalam keluar sel. Itu yang kedua. Boleh sampai ketiga. Mungkin dua saja Pak ya, kasih lihat ini banyak temannya yang ini, ada banyak yang angkat tangan ya. Siap. Iya. Baik, karena banyak tadi temannya yang angkat tangan. Tapi Pak Jupri, saya tadi tidak terlalu jelas menangkap karena agak putus-putus ya, putus-putus. Mohon dibetulkan kalau misalkan saya salah dalam menyatakan pertanyaannya tadi. Iya, pertanyaan pertama itu apakah molekul tertentu itu bisa bergerak melewati protein carrier, begitu kayaknya ya? Ya, apakah ada molekul tertentu misalnya ternyata tidak melewati jalurnya, misalnya molekul non polar ternyata melewati protein kanal, atau molekul besar ternyata tidak melewati yang pembawa tapi mungkin melewati protein kanal gitu. Kemudian bagaimana membran ini ternyata mengkode dengan sistematis bahwa zat ini harus lewat dengan membran ini gitu. Terima kasih. Baik. Baik, Pak ya. Jadi tadi kan kita sudah sebutkan ya bahwa ada memang molekul-molekul tertentu ya, terutama molekul-molekul kecil ya, kemudian yang bersifat non polar ya, misalkan molekul yang hidrokarbon itu yang dia memiliki kemampuan ya untuk menembus lipid. Kemudian ada juga molekul-molekul tertentu yang ketika dia tidak bisa menembus lipid, maka molekul-molekul itu harus difasilitasi ya, difasilitasi oleh protein. Nah, itulah yang kita sebut dengan protein transport, di mana molekul-molekul yang harus melewati protein tersebut itu disediakan ada dua jalur ya. Ada yang ada yang ion channel, itu yang hanya channel saja ya, saluran saja. Jadi itu molekulnya dengan mudah lewat di saluran, ada protein carrier. Nah, kalau molekul yang lewat ion channel itu sebenarnya tidak dipersyaratkan dia sebenarnya. Jadi molekul apapun itu sepanjang dia tidak bisa lewat lipid, maka itu memungkinkan untuk lewat ion channel, karena ion channel itu tidak menyeleksi ya, tidak menyeleksi. Nah, beda dengan protein carrier ya. Protein carrier ini mungkin yang terkait tadi dengan pertanyaan Pak Jupri. Nah, kalau protein carrier ini Pak, dia tidak bisa ya, dia adalah protein yang tidak bisa dilalui oleh
molekul yang bukan carrier-nya ya. Jadi protein carrier ini molekul yang spesifik karena ada ikatan khusus antara molekul yang mau lewat itu dengan proteinnya. Bentuk protein carrier itu khas dengan bentuk yang bisa lewat, sehingga molekul yang bisa dilewatkan oleh protein carrier itu hanya molekul-molekul tertentu saja. Ya, jadi tidak bisa molekul lain lewat di situ. Kenapa? Karena bentuknya tidak cocok ya. Tidak match dengan bentuk dari protein carrier tersebut. Jadi ini spesifik. Nah, jadi molekul-molekul itu kalau misalkan kalau protein carrier itu tidak bisa ya, jadi tidak, artinya molekul-molekul yang mungkin bisa misalkan lewat di protein channel, tidak mungkin dia bisa lewat di protein carrier karena di situ ada interaksi yang spesifik di situ. Tapi kalau misalkan molekul yang bisa tadi itu, apakah molekul yang bisa lewat lipid, apakah dia bisa lewat protein channel? Ya saya rasa bisa ya. Kenapa? Karena kan memang ion channel itu ya diperuntukkan untuk memfasilitasi atau lebih mempermudah proses pergerakan molekul, terkhusus untuk yang tidak bisa lewat lipid. Jadi kalau misalkan di lipid saja dia bisa lewat, ya apalagi di protein channel ya, kecuali itu tadi di protein carrier ini yang tidak bisa karena protein carrier itu punya spesifitas yang khas terkait dengan molekul apa yang akan lewat di situ. Kemudian yang kedua, nah terkait dengan transport aktif ya, apakah dalam proses transport aktif itu misalkan pertukaran antara natrium dengan kalium itu hanya menggunakan satu ATP saja? Ya, jadi kan kita lihat ya tadi Bapak sekalian dari prosesnya ya, mulai dari pengikatan sampai kalium itu masuk itu hanya melibatkan satu ATP saja. Ya, hanya melibatkan satu ATP. Jadi ATP itu kan molekul yang punya 3 gugus fosfat. Nah, nanti satu gugus fosfatnya digunakan untuk memfosforilasi protein transport, carrier protein tersebut. Nah, fosforilasi itu akan menyebabkan perubahan bentuk ya. Perubahan konformasi dari protein transport yang tadi itu semula dia terbuka ke dalam, setelah difosforilasi kemudian terbuka keluar, setelah terbuka keluar natriumnya dilepaskan keluar, kemudian kaliumnya terikat. Nah, setelah kaliumnya terikat maka dilakukan lagi defosforilasi. Jadi satu fosfat yang sudah terikat di protein transport tersebut itu kemudian dilepaskan lagi sehingga protein itu kembali ke bentuk native-nya ya, kembali ke bentuk awalnya, yaitu dia terbuka ke dalam. Jadi kan sebenarnya asal bentuknya protein itu kan dia terbuka ke dalam. Ketika dia difosforilasi, baru dia terbuka keluar. Ketika fosfat yang menempel di protein tersebut itu dibuang lagi, maka dia kembali ke bentuknya semula, itu terbuka ke dalam ya, sehingga kalium yang semula terikat ketika protein itu terbuka keluar, ketika dia terbuka ke dalam maka kalium itu bisa dilepaskan ke dalam sel ya, seperti itu. Dan itu hanya dibutuhkan satu ATP untuk satu siklus saja itu ya, dari nomor 1 sampai nomor 6 itu tadi. Jadi kalau misalkan ingin diulangi menjadi 2 siklus ya berarti ya mungkin ATP-nya harus ditambah lagi ya. Artinya proses dari 1 sampai nomor 6 itu dia hanya membutuhkan satu ATP di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian. Milik dari mana? Ini Bu-ibu tidak ada masih yang ngurus ini. Iya, Bapak sekalian, masih ada yang mau bertanya atau bagaimana? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Iya. Saya. Oh, Ibu. Iya, silakan. Iya. Tapi Pak, saya mau
bertanya yang mengenai fungsi dari membran sel tadi, Pak. Ada yang transport, kemudian ada untuk enzim, kemudian komunikasi antar sel. Nah, yang saya mau tanyakan, Pak, ini mengenai fungsi dari membran sel yang untuk komunikasi antar sel. Nah, pertanyaan saya yang ditangkap oleh protein integral itu apakah berupa sinyal atau berupa apa, Pak? Karena tadi yang di slide hanya gambar kalau nggak salah segitiga yang warna kuning. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Jadi kan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi komunikasi antar sel atau pengenalan ya, mungkin lebih tepatnya sel-sel recognition atau pengenalan antar sel itu kan dia melibatkan molekul lain ya. Tadi saya sudah sebutkan pada permukaan sel atau permukaan virus misalkan, itu biasanya juga di situ ada molekul lainnya, ada karbohidrat di situ. Nah, jadi karbohidrat inilah yang secara umum itu biasa disebut dengan isil antigen. Ya, ini yang apa namanya biasa disebut dengan antigen. Jadi itu memang molekul-molekul tertentu. Jadi itu kan karbohidrat yang ada pada permukaan virus atau yang ada pada permukaan bakteri misalkan, itu punya struktur yang khas ya, punya struktur yang khas, yang spesifik. Nah, karbohidrat inilah oleh protein reseptor kita di manusia. Jadi kalau misalkan pada permukaan sel kita itu ada protein reseptor, maka protein reseptor itu akan mengenali struktur protein karbohidrat tersebut yang ada pada bakteri misalkan. Itulah yang kita sebut dengan antigen ya. Jadi apa namanya? Struktur karbohidrat itulah yang kemudian akan dikenali oleh protein reseptor kita, kemudian akan diikat ya, akan diikat, kemudian setelah diikat kemudian di sel itu, virus itu atau bakteri itu yang kemudian akan dimasukkan ya, akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, sel kita kan tidak tahu ya bahwa itu adalah bahan yang berbahaya. Intinya adalah bahwa di permukaan dari sel membran kita ada reseptornya dan reseptornya itu cocok dengan antigennya. Antigen inilah ya Bapak Ibu sekalian yang itu sangat bervariasi di antara virus dan di antara bakteri, sehingga virus dan bakteri itu spesifik ya. Jadi walaupun misalkan sama-sama virus, tetapi ada virus yang hanya apa namanya itu tadi ya, hanya menyerang apa namanya, ada yang hanya menyerang pisang saja, tidak bisa misalkan menyerang tanaman yang lain, atau ada virus yang hanya menyerang unggas saja, dia tidak bisa menyerang apa namanya hewan yang lain. Itu tadi yang menentukan itu adalah karbohidrat yang ada di membrannya. Itu yang menjadi apa? Yang menentukan kespesifikan dari interaksi antara dua sel. Mungkin itu Bu ya yang ditanyakan ya. Iya, ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Yang lain Bu, ada yang masih Satu lagi, Pak. Iya, langsung saja, iya, langsung. Iya. Saya Pak. Itu. Iya, langsung Ibu, silakan. Iya, silakan. Saya juga. Siapa ini? Siapa yang duluan? Iya, saya masuk Pak Dek. Bagus, ada moderator kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Saya masih berkaitan dengan virus. Tadi kan ada gambar saya lihat yang ditampilkan itu untuk virus ya. Ini yang mau saya tanyakan, kerja vaksin itu di bagian mana di dalam sel, apa namanya, kerjanya vaksin itu Pak. Terus kalau kayak sekarang kita sudah vaksin, tapi ini ternyata informasi yang ada kalau yang varian terbaru dari COVID ini adalah yang diserang itu adalah yang sudah vaksin lengkap, justru yang sudah vaksin lengkap. Itu kira-kira bagaimana prosesnya di dalam sel tubuh kita sampai sudah vaksin kan ceritanya kayak dia menghalangi begitu, tapi justru yang sudah vaksin yang diserang lagi sama varian baru, apa namanya,
virus vaksin ini, virus COVID ini. Gitu. Iya, baik ya. Jadi terkait dengan vaksin, saya juga sebenarnya tidak terlalu ini ya kalau vaksin. Tapi Bapak sekalian, jadi vaksin itu kan sebenarnya caranya ya. Jadi caranya kita memperkenalkan tubuh kita dengan misalkan virus yang kemungkinan suatu saat itu akan menyerang kita. Jadi misalkan kita ini orang-orang yang belum pernah misalkan terinfeksi oleh COVID, itu tubuh kita dipapar ya, diekspos dengan virus COVID, baik itu virus COVID yang sudah dimatikan, misalkan Sinovac ya, itu Sinovac itu kan virus mati ya, virus mati yang disuntikkan ke kita. Harapannya apa? Nanti itu tadi, jadi protein-protein permukaan dari virus Sinovac itu kan di situ ada bagian yang bisa dikenali oleh antibodi. Jadi ini lain lagi ya ceritanya ya. Ini yang kita ceritakan lagi adalah antibodi. Itu juga salah satu fungsi dari protein yang terlibat dalam proses pertahanan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu memiliki sel-sel yang bisa menghasilkan antibodi. Antibodi itu dihasilkan melalui proses pengenalan sel-sel imun kita terhadap virus yang masuk. Jadi biasanya virus ya, misalkan virus SARS-CoV-2 itu kan pada bagian permukaan itu ada protein spesifiknya, misalkan protein S. Nah, protein S inilah yang ketika virus itu menyerang manusia, sistem imun kita itu akan mengenali virus itu melalui protein S-nya itu. Jadi sistem imun kita itu akan menghasilkan antibodi yang spesifik bisa menangkap protein S yang ada pada virus COVID. Jadi kalau misalkan orang-orang yang belum pernah terinfeksi oleh virus COVID, kita diinfeksi oleh kita divaksin dengan menggunakan virus mati seperti Sinovac itu. Nah, nanti virus yang mati itu kan masih ada itu protein S-nya ya pada bagian permukaannya. Maka ketika kita disuntik, maka sistem imun kita itu kemudian akan menghasilkan antibodi yang spesifik ke virus SARS-CoV-2 itu. Nah, suatu saat kalau misalkan ada virus SARS-CoV-2 yang betulan menyerang kita, maka tubuh kita sudah siap ya, antibodi kita untuk menangkap virus itu sudah siap sehingga virus itu bisa lebih mudah dimatikan kalau orang sudah divaksin. Kemudian bentuk-bentuk vaksin yang lain itu ada yang tidak menggunakan virus mati ya, Bapak-Ibu sekalian. Ada yang orang itu hanya disuntik dengan khusus protein S-nya saja. Karena dianggap ini protein S ini yang menginduksi antibodi, maka ada orang itu yang bukan disuntik dengan virus utuh ya, tetapi dia disuntik hanya dengan menggunakan protein S-nya saja. Disuntik sama ya, ketika disuntik maka sistem imun kita itu akan menghasilkan antibodi yang bisa mengenali dan menangkap protein S. Suatu saat kalau virus lain datang, virus aslinya datang, ya bisa juga ditangkap karena virus asli yang datang itu pasti punya protein S. Ada juga orang yang hanya disuntik dengan menggunakan RNA saja. Tetapi setelah RNA-nya masuk ke tubuh kita, RNA itu akan ditranslasi menghasilkan protein yang sama. Sistem imun kita akan mengenali protein S tersebut, kemudian akan membentuk antibodinya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang sudah divaksin, kemudian masih bisa terinfeksi begitu ya? Iya. Kenapa misalkan katanya ada orang-orang yang sudah divaksin, kemudian masih terinfeksi ya? Ingat Bapak Ibu sekalian, virus SARS-CoV-2 ini kan virus yang punya mutasi yang sangat cepat sekali, karena dia ini virus RNA. Virus RNA itu virus yang ketika dia melakukan replikasi itu tidak ada proofreading-nya. Tidak bisa dalam proses replikasinya itu kalau ada kesalahan tidak bisa diperbaiki sehingga kemungkinan mutasinya sangat besar ya. Nah, kalau mutasi itu terjadi pada protein S-nya ya, mutasi itu terjadi pada protein S-nya, bentuknya berubah. Kalau bentuknya berubah maka antibodi kita itu tidak bisa lagi mengenali protein S tersebut. Ya, jadi
kalau misalkan protein S itu dia berubah, maka antibodi yang sudah dibentuk oleh tubuh kita, maka itu tidak bisa lagi mengenali dan mengikat protein tersebut. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita sudah divaksin di awal dan virus itu dia sudah mengalami mutasi, maka itu akan menurunkan kemampuan antibodi kita untuk mengikat mutan-mutan tersebut. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian adalah dibandingkan dengan tidak vaksin sama sekali ya. Jadi ini kan kita berbicara probabilitas. Dibandingkan dengan tidak vaksin sama sekali ya, mestinya memang orang-orang yang sudah vaksin itu dia akan lebih rentan, akan lebih kuat ya, akan lebih tahan terhadap serangan virus COVID-19 itu, walaupun mungkin virusnya itu sudah termutasi dibandingkan dengan orang yang misalkan tidak vaksin sama sekali ya. Kalau tidak vaksin sama sekali ya berarti kan memang tidak ada pertanyaan. Tapi kalau kita sudah vaksin ya kita mungkin hanya akan terpapar nanti sama yang mutasi saja. Ya, tetapi yang tidak mutasi itu ya tetap bisa diatasi oleh antibodi kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang vaksin, kemudian setelah itu dia terinfeksi kembali, ya maka kemungkinannya yang menginfeksinya itu adalah varian yang sudah mutasi. Tetapi satu tambahan lagi ya Bapak Ibu sekalian, memang vaksin-vaksin sekarang ini yang dikembangkan itu, jadi vaksin itu sebenarnya bukan cuma mencegah kita terinfeksi, tetapi vaksin itu sebenarnya lebih bekerja ke mengurangi tingkat keparahan. Ya, jadi orang-orang yang sudah divaksin itu walaupun dia terinfeksi, tetapi biasanya sakitnya itu tidak parah dibandingkan dengan orang yang tidak vaksin sama sekali. Jadi kalau kita tidak vaksin, nah kalau kita diserang, selain sangat rentan untuk terinfeksi, juga ketika terinfeksi itu akan parah. Orang yang sudah vaksin ya walaupun terinfeksi, tapi biasanya tidak keparahannya itu akan lebih rendah jika dibandingkan dengan yang tidak vaksin. Baik, mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Iya, baik ya Bapak sekalian, saya cukupkan dulu ya sampai di sini karena ini sudah duhur ya. Insya Allah nanti diskusinya kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Kasih Kanda. Iya, Jam berapa lagi lanjut?